ke kebun memetik bunga melati. Harumnya sembada di ujung taman. Jangan hanya berbahan di hati, jadilah inovator, tunjukkan kehebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syababa imadal ummah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin qudwatis syabab wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dirahmati Allah, Dewan Juri Lomba Pidato beserta panitia pelaksana lomba dalam rangka Milad SMA Muhammadiyah 1 Lumajang yang ke-50. Dan teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Zat yang Maha Syakur atas nikmatnya yang tak pernah dapat kita ukur. Salawat serta salam semoga hanya untuk Rasulullah, keluarga, dan sahabatnya. Hari ini dunia sedang berlari kencang. Teknologi berkembang setiap detik. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai menggantikan peran manusia. Dan arus informasi membanjiri layar ponsel kita tanpa henti. Namun, di tengah kemajuan fisik dan teknologi tersebut, kita melihat sebuah ironi. Bagaimana pemuda bangsa mengalami kemerosotan yang luar biasa, yakni krisis karakter. Hoaks menyebar luas, perundungan atau bullying terjadi di mana-mana, bahkan membudaya. Dan rasa hormat kepada orang tua serta guru mulai terkikis. Hadirin yang berbahagia, sebagai pelajar, kita memiliki peran sebagai agent of change. Tetapi, perubahan apa yang telah kita lakukan? Di tengah kemajuan teknologi dan AI ini, kita justru menghadapi krisis akhlak. Pelajar yang seharusnya mampu menggunakan tutur bahasa sesuai norma kebaikan sudah mulai memudar, bahkan ditelan oleh massa. Pelajar yang harusnya mampu berkompetisi dalam menorehkan prestasi, malah berkompetisi dalam menaikkan kepopuleran diri tanpa malu, bahkan dengan cara dan langkah yang tak dibenarkan oleh norma dan agama. Astaghfirullahaladzim. Karena hal itulah Indonesia masih banyak mengalami problematika yang tak kunjung menemukan arah, terutama di kalangan pemuda. Bagaimana solusi atas masalah ini? Yakni salah satunya dengan melakukan perubahan sejati berbasis akhlakul karimah. Sebab akhlak adalah akar dari sebuah peradaban suatu negara. Ada 3 peran utama sebagai agent of change atau agen perubahan. Yang pertama, menjadi contoh, jujur saat ujian, santun dalam sikap, dan beretika di media sosial. Perubahan dimulai dari perilaku kecil dan harus ada aksi nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Yang kedua, menjadi penyaring, tidak menyebarkan hoaks, selalu bertabayun, dan menggunakan jempol untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti sesama. Dan yang ketiga, menjadi solusi, seperti peduli pada sesama, membantu teman, dan menjaga lingkungan. Pada hakikatnya, akhlak adalah kepedulian sosial yang nyata. Hadirin yang berbahagia,
Kejayaan bangsa terletak pada akhlak setiap warganya, termasuk pemuda. Jika akhlaknya runtuh, runtuhlah bangsa itu. Kita tidak ingin Indonesia maju teknologinya, tapi hancur nuraninya. Kita ingin Indonesia yang maju dan bermartabat. Seperti dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadilah pemuda yang bisa membawa perubahan positif dari hal kecil hingga berdampak yang lebih besar. Karena Allah tidak akan mengubah Indonesia menjadi sejahtera jika kita pemudanya tidak melakukan perubahan terlebih dahulu. Mari bersama berjuang terus tanpa henti, menjadi pemuda dan pelajar yang berprestasi tanpa menyakiti, mandiri tanpa lupa berbakti, dan menjadi agent of change dengan akhlakul karimah sebagai kompas hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.